ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal akhwat fillah, saudara-saudariku, sebelum saya membacakan hadis mulia yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, saya ingin ingatkan dan tidak bosan-bosan mengingatkan antum. Karena itu sebagai kewajiban ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Dan juga prinsip berhubungan interaksi seorang muslim itu interaksi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Manapun, kapanpun kita selalu saling mengingatkan tentang kebaikan dan kesabaran. Yang ingin saya ingatkan kepada diri saya dan juga antum, sekecil apapun ilmu yang kita pelajari, ini adalah amanah. Jangan antum anggap ini hanya sekedar menunaikan kewajiban kerja, tetapi amanah. Yang amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan amanah itu yang ditanya nanti, ilmu yang antum pelajari itu sudah diamalkan. Itu nomor satu. Itu yang paling utama. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon tidak berbuah. Dan akan menjadi celaan bagi pemiliknya. Makanya Allah menegur kepada orang-orang yang berbicara tapi tidak mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar resikonya kamu ngomong tidak kamu kerjakan. Ya.
Indahnya ilmu itu bukan karena dipidatokan. Dan karismanya seorang penuntut ilmu bukan karena orasinya, tetapi ada pada pengamalannya. Makin seorang itu mengamalkan ilmunya, makin martabatnya itu meningkat, dan makin derajatnya itu tinggi di sisi Allah. Makanya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang membuahkan rasa takut. Orang itu kalau takut akan resiko ilmu yang dipelajari pasti diamalkan. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi'. Ilmu yang ada di hati, itulah yang bermanfaat. Wa ilmun fil lisan, ilmu yang hanya di lisan. Banyak orang yang pintar orasi, banyak orang yang pintar ceramah, banyak orang-orang yang sekarang ini kalau khutbah, Masya Allah, menggemparkan. Tapi kosong dari amal. Makanya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, pendengaran kita, penglihatan kita, dan juga hati kita ditanya oleh Allah tentang apa? Tentang pemahaman kita yang kita pelajari dari ilmu-ilmu syar'i ini diamalkan tidak. Di antara yang menuntut amaliyah antum, kita semua, dan insya Allah sejak mulai kajian besok, apalagi ketika saya ngisi, sudah tidak ada lagi sebelum sholat 2 rakaat duduk di dalam masjid. Kenapa? Karena Rasulullah saja memerintahkan orang ketika khutbah sudah disampaikan, suruh berdiri, padahal sudah duduk. Ini hadisnya kita akan baca sekarang. Diperhatikan. An Jabir qala, An Jabir ibnu Abdullah, ini sahabiyun jadid, seorang sahabat mulia Rasulullah. Ya. Dia adalah seorang sahabat mulia Rasulullah yang sangat akrab dekat dengan Rasulullah. Dan beliau sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Makanya karena kedekatannya, dia termasuk orang-orang yang muksirin, meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah. Ini selevel Abu Hurairah, selevel Abdullah ibnu Umar. Ini orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah qala, dakhala rajulun. Di dalam riwayat Muslim yang dimaksudkan rajul di situ adalah Sulaik al-Ghatafani. Disebutkan namanya. Ya, Farajak. Masya Allah. Khusyuk apa ngantuk? Khusyuk. Alhamdulillah. Dakhala rajulun yawmal jum'ah. Hari Jum'ah. Ini kurang enak. Kenapa? Fit apa? Mental suaranya. Baik. Dakhala rajulun yawmal jum'ah. Hari Jum'ah. Ini. Wan nabiyyu yaktub, Rasulullah sedang khutbah. Coba bayangkan. Ini menunjukkan yang pertama adalah syar'iyatul khutbah.
Di syariatnya khutbah. Ya. Dan memang dari sepanjang masa ada saja orang yang datang terlambat di masjid. Tadi sejak zaman Rasulullah. Tapi mereka karena uzur. Pernah juga pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu yang terlambat sholat Jumat tidak main-main. Utsman bin Affan ditegur keras. Ya, dari fakta yang ada dan teguran Umar ini menunjukkan orang itu usahakan tidak terlambat ke masjid untuk datang sholatul Jumat. Ya, karena siapa yang datang saat pertama seperti kurban unta, itu. Siapa yang datang saat yang kedua seperti kurban sapi. Siapa yang ini datang saat ketiga as-sa'atu sisa seperti kurban kambing. Ya. Siapa yang datang pada saat yang keempat seperti kurban apa? Ayam. Siapa yang datang saat yang kelima seperti kurban telur. Kapan dapat telur? Saat kelima. Kira-kira jam berapa itu? Ada yang tahu? Allah. Saat yang kelima itu kira-kira jam berapa? Ayo. Mas. Tahu Mas. Dari terbit matahari sampai zuhur masuk itu berapa jam? Berapa? Berapa? 6 jam. Paham? 6 jam. Berarti saat pertama itu jam 7. Saat kedua jam 8. Saat ketiga jam 9. Saat yang keempat jam 10. Saat yang kelima jam 11. 7 kan terbitnya 6 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11 pas. Jadi 11 sampai 12 sampai imam naik mimbar itu telur. Masa antum tiap tim Jumat telur? Mundadar ente. Sekali-kali dapat ayam, sekali-kali dapat gitu kambing. Syukur-syukur onta. Oh, enggak kerja. Itu, ya. Intinya dipersiapkan dengan baik. Boleh khatib. Khatib itu boleh datang terlambat. Bahkan dianjurkan dia itu datang paling akhir. Karena ketika wa idza kharajal imam, imam itu keluar maksudnya tampak di mimbar, ya. Malaikat itu tawwatis suhuf, menutup sahifah, wa sami'u dzikra, mendengarkan khutbah. Itu ya. Nah, wa nabiyyu yakhtub. Dari sini hadirin sekalian menunjukkan pentingnya salat tahiyatul masjid. Bayangkan Rasulullah memerintahkan seorang untuk salat tahiyatul masjid di saat-saat yang paling krusial, yaitu wajibnya kita mendengarkan khutbah. Bagaimana kondisi normal tidak ada kewajiban apa-apa? Nggak ada alasan. Ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad berpendapat disyariatkannya solat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk sebelum duduk. Makanya di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika di antara kalian masuk masjid, jangan duduk. Berarti larangan. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat.
Kenapa? Karena di dalam kondisi kita mendengarkan khutbah itu wajib, Rasulullah memerintahkan orang sholat. Makanya sampai antara para ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid ini adalah wajib. Ya. Terus bagaimana dengan hadis Rasulullah ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ketika saya sudah menunaikan sholat 5 waktu, apakah ada kewajiban lain? Rasulullah menjawab, la illa an tatawwa', tidak, kecuali kalau kamu ingin menunaikan yang sunnah. Bagaimana menggabungkan? Ini menegaskan sholat yang kaitannya sholat fardu, bukan sholat wajib. Karena antara para ulama membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu dasarnya nas jelas, kalau wajib itu dasarnya ijtihad. Meskipun Syekh Muhammad Ibn Utsaimin di dalam syarah Riyadus ini syarah Bulughul Maram tegas mengatakan salat tahiyatul masjid itu wajib, tapi lebih condong beliau kepada yang mengatakan wajib daripada yang sunnah. Dan di sana ada pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak dianjurkan tahiyatul masjid. Ini pendapatnya Pak Syarif ini. Masuk masjid nggak sholat, dapat dalih, bukan dalil. Nah, alasannya Imam Abu Hanifah sama Imam Malik tidak mensyariatkan satu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan kepadamu Al-Quran, maka dengarkan dan fokuslah di dalam mendengarkan. Dijawab oleh para ulama, terutama yang menganjurkan, isi khutbah itu tidak semuanya adalah Al-Quran. Dan di sini tagnya khusus. Makanya istidlal, pendalilan terhadap ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u tidak tepat. Karena isi khutbah tidak semuanya adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita wajib mendengar. Dalil yang dipakai oleh pendapat yang tidak menganjurkan kedua adalah ketika kita mendengarkan khutbah Jum'ah, dianjurkan untuk mendengar. Bahkan main kerikil atau kita ngomong kepada teman kita, faqad laghaw, kemarin kita terbahas, telah sia-sia. Dijawab oleh para ulama, itu ketika dalam kondisi tidak ada dalilnya. Sementara ini ada dalilnya tegas, apalagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah menyuruh salat. Ketika amaliyah itu didasarkan atas dalil, maka kita tidak benturkan. Kita tidak saling tabrakkan, bahkan masing-masing memiliki tempat pengamalan. Artinya, faqad laghauta, dalam kondisi tidak sia-sia kecuali yang dinyatakan oleh syariat untuk dilakukan, yaitu apa? Salat. Artinya, jika kamu mengatakan ini, mengatakan itu sia-sia, memang karena nggak ada dalilnya. Kalau sekarang syariat memerintahkan seperti imam, boleh menegur makmum jamaah ketika sedang khutbah, kan gitu. Tidak masuk laghauta. Oleh karena itu, ini juga tidak termasuk laghaw, sia-sia, karena diperintahkan oleh dalil, yaitu apa? Qum salli rak'atain. Nanti kita akan bahas. Wan nabiyyu yakhtub faqala sallaita. Maksudnya as-sallaita, ya. Artinya hal sallaita, apakah kamu sudah sholat? Jadi orang yang masuk ke dalam masjid itu ditanya oleh Rasulullah ketika duduk.
asallaita, apakah kamu salat? Maksudnya, hal sallaita? Orang tersebut mengatakan, qala la, belum. Qala Rasulullah SAW mengatakan, qum fasalli rak'atain, berdirilah salat 2 rakaat. Dari kalimat atau ucapan Rasulullah qum ini menunjukkan asal daripada salat itu dianjurkan berdiri, ini wajib maupun sunnah. Kemudian di dalam salat sunnah dikecualikan oleh Rasulullah SAW bahwa salatnya orang yang sedang dalam keadaan duduk dalam salat sunnah itu separuh pahalanya daripada orang yang salat berdiri. Itu. Tapi asli berdiri. Qum fasalli rak'atain. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Kitabul Jum'ah, di dalam bab idza ra'al imamu rajulan jaa'a wa huwa yakhtub amarahu ay yusalli rak'atain. Di mana Imam Al-Bukhari membuat satu bab idza ra'al imam, ketika imam melihat rajulan seseorang jaa'a datang wa huwa yakhtub dalam keadaan dia khutbah, amarahu dia perintahkan ayyusalli rak'atain, salat 2 rakaat. Dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Hammad ibn Zaid dari Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah, dari jalan Sufyan dari Amr dari Jabir, Rasulullah SAW menegaskan fal yatajawwaz fihima, hendaknya dipercepat. Makanya kalau kita gabungkan 2 hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, cara sholatnya agak diperingan. Jangan normal seperti biasanya. Artinya agak diperingan, tapi tetap menjaga rukun, syarat, rukuk, sujudnya secara sempurna. Ya. Dan ini memberikan satu penegasan juga. Khutbah itu penting untuk didengarkan. Tapi sholat tahiyatul masjid itu juga penting. Dengan demikian, ketika ada satu kepentingan 2 kumpul dalam satu tempat, sikap seorang muslim bagaimana? Ya. Kalau ada 2 kewajiban ngumpul dalam satu waktu, mana yang didahulukan? Sambil minum saya. Dapat hadiah, Masya Allah. Allah, silakan. Hadiah boleh milih laptop bekas, ya, motor juga ada. Ya, silakan. Kalau ada satu atau 2 kewajiban yang ngumpul dalam satu waktu, contoh mendengarkan khutbah dengan sholat tahiyatul masjid. Atau begini, ada dua-duanya sunnah. Yang satunya sholat tahiyatul, sholat rawatib, yang satunya sholat jenazah. Mana yang lebih didahulukan? Ya kenapa? Nah nih, kenapa antum sholat jenazah didahulukan? Tadi sholat tahiyatul masjid didahulukan, kenapa? Yang bisa jawab 100.000. Oh, Masya Allah, keren. Ayo. Ya. Iya, mendekati antum, tapi jawabannya agak ilmiah. Ayo. Ya. Iya benar. Jadi ini nanti masuknya ada satu kaidah fikih. Ayo. Udah mirip-mirip semua. Ayo. Mendekat. Ibaratnya ini antum sudah masuk tapi baru megang daun pintu. Ayo, ya, silakan. Ada. Ini sudah kakinya hampir masuk nih. Ada. Aduh, Masya Allah. Kurang dikit. Ayo. 100.000, Masya Allah.
Ya. Ada satu kaidah yang itu nanti jadi dasar. Betul. Alasannya masuk dari itu. Lebih utama, segera, terus apa lagi? Yang tadi? Waktunya terbatas. Udah masuk nih. Kakinya malahan. Ya. Masya Allah. Ya. Ya. Ditambah lagi 150. Masya Allah. Barangkali masih lemes, nah, kan? Kurang apa? Ayo. Ayo. Berarti 150 untuk saya ini. Jadi gini Pak, jika ada benturan waktu ibadah dua dalam satu saat, satu waktu, yang satunya muwassa, yang satunya memiliki waktu lebih luas, yang satunya memiliki waktu lebih terbatas, lebih sempit, maka didulukan waktu yang sempit, diakhirkan waktu yang luas. Itu kaidah usul fikih, kawaid fikih ya. Ya, contoh sekarang, ya, seorang ketika saat sholat rawatib, rawatib, ternyata ada sholatul jenazah. Sementara jenazahnya mau diangkut, karena mau sholat qobliyah, nanti ketinggalan. Karena jenazah akan disolatin cuman sekali dok, habis itu diangkut. Apa yang dilakukan? Sholat jenazah dulu. Baru setelah itu, muassa. Waktu antum untuk sholat rawatib. Ba'da duhur sampai asar. Antum bisa sholatin nanti jam 2, jam setengah 3. Selagi belum masuk asar. Sementara sholat jenazah, mau nggak mau sekarang. Kalau saya nggak sholat, lewat. Nah itu. Nah sama juga. Antum sekarang ada dua pilihan. Kambingnya cuma satu. Kurban apa akikah? Gitu. Kurban apa akikah? Masya Allah, anak antum itu lahir pas hari ketujuhnya tanggal 10 Dzulhijjah. Akikah. Ya tidak. Tapi sekaligus juga tanggal 10 harus korban. Antum pilih akikah apa korban atau antum dikorbankan? Gimana? Pilih yang mana? Korban, ya. Korban apa akikah? Ya. Korban apa akikah? Alasannya akikah kan terbatas. Cuman 7. Setelah itu enggak ada. Kalau ada hadis kaitannya kelipatan 7, 14, 21, itu ada pertentangan di antara para ulama. Tetapi yang muttafaqun alaih, yang sepakat sunnahnya hari ke-7. Sementara antum kurban bisa tahun depannya. Bisa tahunnya lagi. Makanya didahulukan apa? Akikah. Karena akikah itu ibadah yang waktunya itu terbatas. Gitu. Paham? Nah, kasih contoh lagi. Sekarang wajib sama wajib. Belum wajib, antum duit ada, tapi terbatas. Wajib untuk membayar ongkos haji atau utang. Terlepas dari istitoah kemampuan ya. Kenapa? Karena haji itu dibangun di atas istitoah dan seumur hidup. Antum bisa aja setelah nanti itu bayar utang, ngumpulin duit lagi untuk daftar haji. Sementara utang ini terbatas. Antum ditagih
Sebulan lagi kalau enggak rumah antum disita. Maka kita dahulukan bayar utang daripada haji. Walaupun memang haji itu dibangun walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a istita'a. Ya, kalau nggak mampu nggak wajib. Makanya nggak boleh haji pakai hutang. Nggak boleh. Haji mampu haji, kalau enggak jangan ngutang. Nanti pulang jadi haji tatang. Nah, repot. Itu. Haji siapa? Haji tatang. Karena apa? Karena haji pakai biaya utang. Jadi jangan. Sekarang antum daftar haji apa beli mobil? Nah ini kita wacana antum nanti soal antum haji bener enggak itu bismillah ya. Memohon kepada Allah, jangan pesimis. Ah, moga-moga gue ini gak bakal haji. Jangan gitu. Optimis gitu kan. Mau apa haji? Haji. Kecuali mobilnya emang digunakan untuk cari maisha. Contoh, saya tulang punggung keluarga saya adalah untuk angkut-angkut apa? Ini apa yang cek itu apa namanya? Apa? Grab macam-macam. Ini mobil karena apa? Untuk maisha tulang punggung. Gitu. Kalau sekarang mobil hanya untuk kondangan itu baru sunnah. Itu. Nomor sekian. Dengan antum yang lucu lagi cuman untuk kondangan, untuk hiburan, untuk jalan-jalan, suami istri nggak bisa nyetir mobil. Lucu. Akhirnya nanti yang nyetir siapa? Tetangga. Nyewa kan gitu. Seneng deh. Nah, ya, ini soal masalah kaitannya dua hukum. Jadi tahiyatul masjid karena setelahnya Anda bisa mendengarkan khutbah. Ya, karena kalau sudah duduk nggak boleh tahiyat. Ya, kecuali dia dalam porsinya tidak ngerti, tidak tahu. Diperingatkan oleh Rasulullah, qum fasalli raka'atain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah kita sampai pada penghujung kajian. Intinya berdasarkan hadis dari Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, statusnya adalah muttafaqun alaih, menganjurkan kepada kita untuk ketika masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Bagaimana dalam keadaan longgar kita tidak sholat. Rasulullah ketika dalam keadaan khutbah Jum'ah, sementara mendengarnya itu adalah suatu kewajiban, Rasulullah merintahkan seorang sahabat, qum fasalli raka'atain, berdirilah untuk sholat 2 rakaat. Bagaimana dalam kondisi longgar. Dengan demikian, kita praktekkan ilmu yang mulia ini dari hadis Rasulullah SAW. Usahakan ketika kita masuk masjid, salat 2 rakaat namanya salat tahiyatul masjid. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.